D. Politik luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur. Namun, pada masa ini, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Aktif artinya selalu aktif berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Although the old established forecast adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara kapitalis. Never, the new emerging forecast adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia lebih banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara NEVO. Hal ini terlihat dengan terbentuknya poros Jakarta-Peking, Indonesia dan Cina, dan poros Jakarta-Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang, Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno, bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi NEVO di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya, diselenggarakan proyek besar dan spektakuler yang terkemuka di kalangan NEVO. Proyek ini antara lain penyelenggaraan NEVO, Games of the New Emerging Forecast, pembangunan kompleks olahraga Senayan, pembangunan Monumen Nasional Monas. Indonesia dalam gerakan non-blok. Dalam konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, muncul gagasan membentuk gerakan non-blok, Non-Aligned Movement. Untuk menyikapi persaingan antara blok yang dipimpin Uni Soviet pada awal tahun 1960-an, persaingan kedua blok memicu terjadi perang dingin, Cold War, yang dapat mengancam perdamaian dunia. Gerakan non-blok diprakarsai oleh 1. PM India Jawaharlal Nehru, 2. PM Ghana Kwame Nkrumah, 3. Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir, 4. Presiden Indonesia Soekarno, 5. Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito. Gerakan non-blok GNB secara resmi berdiri melalui Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia. Tujuan pendirian gerakan non-blok: 1. Menentang imperialisme dan kolonialisme. 2. Menyelesaikan sengketa secara damai. 3. Mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju. 4. Membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang Filipina dan Indonesia. Filipina menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Kesultanan Sulu. Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia merupakan bagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara, dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Dwi Korah. Tanggal 16 September 1963, Federasi Malaysia diproklamirkan. Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia putus. Tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Korah. A. Terhebat ketahanan revolusi Indonesia. B. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk mendekatkan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia sedang berlangsung, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Pencalonan ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB.